Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya lewat hadiratnya hari ini kita dipulihkan oleh Tuhan. Sebelum kita menikmati akan hadirat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas setiap janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Saat hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu. Kami percaya lewat hadirat-Mu hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan kami siap memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bila nanti telah tiba waktumu,
kadangkala kami tidak mengerti dengan keadaan yang terjadi. Tapi kami tahu waktu Tuhan bagi kami adalah selalu ya dan amin. Waktu Tuhan bagi kami selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau dahsyat, Kau luar biasa. Haleluya. Kiara labas, shikara labas, kiara labas. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih atas setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang senantiasa Engkau genapi bagi kami. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Yes. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya.
terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu pada hari ini. Kami bisa menikmati kasih karunia yang sudah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami mau belajar. Kami mau Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Sehingga sampai pada waktunya kami bisa kembali lagi bersama dengan Engkau. Kami bisa belajar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga pada waktu kami berada di dunia ini. Kami bisa menjadi manfaat, kami bisa menjadi saksi, kami bisa menjadi contoh. Buat begitu banyak orang, memberkati banyak orang. Terima kasih ya Bapak, tuntunlah kami, berkati. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami selalu mau belajar dan kami mengerti. Pengertian dari Engkau, pengertian yang luar biasa daripada Engkau. Sehingga kami bisa benar-benar belajar dan kami kuat di dalam kehidupan kami yang kami lewati pada hari-hari ini. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu, berkati semua yang sedang menonton ataupun yang sedang bersama di dalam ibadah online ini. Kami percaya, kami mau belajar. Haleluya, sama-sama kami terima. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, pada hari ini luar biasa. Kita bisa berjumpa dalam keadaan baik dan sehat. Tema pada hari ini adalah semua ada waktunya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar, mungkin oh ya udahlah, pasti ini kayak gini. Ya nggak apa-apa. Saya tidak akan bosan-bosannya, dan saya juga tidak akan berpikir bahwa firman Tuhan akan menjadi suatu hal yang diulang-ulang itu akan membosankan. Tetapi bagi saya adalah firman itu adalah ketika disampaikan kita mendengar, itu adalah sesuatu anugerah yang kita dapat. Karena bisa jadi pada waktu hari ini juga Bapak, Ibu Saudara, dan termasuk saya sendiri ini untuk mengalami hal-hal kehidupan sehari-hari kita ini, semua kita akan mendapatkan tentang arti semua ada waktunya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada hari ini kita akan menjadi berkat dan kita jadi berkat. Amin. Semua ada waktunya. Yuk kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 1. Gak usah lama-lama, sangat singkat, sangat jelas. Pengkhotbah 3 ayat 1 kita sama-sama bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Haleluya, amin. Ini singkat sekali. Ibarat seperti minum air, langsung satu kali teguk, sudah selesai. Tetapi kedengarannya terdengar itu simple, pendek, terlalu mudah. Tetapi ini sulit loh untuk dilakukan. Apalagi lebih sulit lagi kepada orang-orang yang tidak percaya dan tidak yakin. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara dan termasuk saya adalah anak Tuhan, anak orang Kristen, ya. Jadi pasti mengerti tentang ayat dari Pengkhotbah 3 ayat 1 ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Yes. Ya, artinya semua itu ada masanya. Tadi ada pujian, penyembahan pujian yang diberikan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ini sangat luar biasa sekali. Saya mengalami begitu banyak hal sehingga saya itu mengerti. Karena saya, Bapak Ibu Saudara, saya bawa firman ini karena saya sudah alami ya Bapak Ibu Saudara. Saya sudah alami hal-hal, banyak hal yang Tuhan izinkan lewat hidup saya. Sampai saya bilang gini, kayaknya saya terlalu muda untuk mengalami hal-hal yang kayak gini deh. Tapi saya sangat bersyukur, puji Tuhan, bahwa saya bisa melewati ini bersama dengan tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena saya mengerti untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi lagi, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sehingga kalau kau sesulit apapun yang kau alami masalahmu, ingat baik,
Apapun yang di bawah langit itu ada waktunya. Artinya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberi solusi, Tuhan yang akan memberikan semua itu ada waktunya. Sehingga apa? Kita selalu mendengar kalau kita konseling, kalau kita mungkin mengalami hal-hal yang ingin kita, waktu kita berbagi dengan teman atau dengan hamba Tuhan, terus siapapun pasti kita sering dengar kata-kata kalimat seperti ini. Tenang, semua ada waktunya. Waktunya Tuhan gitu ya. Tapi kadang-kadang waktu bilang waktunya Tuhan itu langsung tarik nafas. Kapan Tuhan? Kapan Bu Jacqueline? Kapan? Nah, oke. Saya akan bagi 3 kunci untuk bisa kita melewati ini. Karena saya tahu kadang-kadang manusia itu tidak sabar. Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya untuk menantikan waktu Tuhan. Untuk menantikan semua masanya. Saya selalu bilang gini, hey tenang. Besok ketika matahari akan terbit besok, itu tetap akan ada waktunya. Selesai juga tuh masalah. Sama, saya juga seperti itu. Kalau saya mengalami masalah, kadang saya dengan suami saya bilang begini, tenang aja Pap. Kadang juga saya mengatakan tenang aja Jacqueline. Ingat, besok masih ada matahari akan terbit dan dia akan terbenam. Besok lagi masih ada matahari terbit, matahari terbenam. Tetap tenang saja, nanti pasti ada solusi. Saya itu seperti itu dan saya percaya kita pun akan mengalami masa-masa kemenangan ketika kita melewati dan kita bisa sama-sama bersama Tuhan. Amin. 3 kunci ya, 3 huruf sebenarnya yang saya kasih ya. SCH yaitu sabar, cerdas, hikmat Allah. Bukan gini ya. SCH. Saya capek hidup. Itu milik orang yang tidak percaya ya. Oke, jadi kita orang yang percaya adalah SCH itu adalah sabar, cerdas, hikmat dari Allah. Amin. Yuk kita akan buka apa sih SCH? Bagaimana kita bisa ngalamin sabar, cerdas dan hikmat Allah? Pertama ya kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 4. Kita temukan tentang sabar itu ya di Pengkhotbah 3 ayat 4. Oke, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Haleluya. Menjadi orang sabar ini tidak gampang, apalagi hari-hari gini heboh dengan minyak. Hari-hari ini heboh dengan orang ditipu. Ratusan juta, ada yang jutaan ya. Masih banyak hal lagi yang lain lagi ya. Dengan segala media sosial yang buruk-buruk yang kita dengar. Belum lagi ada perang yang bisa mempengaruhi ekonomi. Besi naiklah, lem naiklah. Saya pengusaha ya, jadi saya tahu. Pada naik semua. Ya, jadi untuk menjadi orang sabar itu enggak gampang. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara. Saya pun begitu. Saya pun belajar terus untuk sabar. Sampai ada ya penyanyi bilang tak semudah kata-katamu gitu loh. Jadi menjadi orang sabar ini tidak gampang. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa mempraktekkan dengan kata ada waktunya semuanya. Akan dilewati juga, toh akan bisa terlewati ini dengan baik. Itu akan bisa bermanfaat dengan baik. Apalagi kalau sabar ditambahkan lagi dengan syukur. Sabar dengan syukur. Ya itu pasti akan double-double yang luar biasa yang akan kita terima. Ya, jadi ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kalau kita di sini saya mengatakan bahwa ada waktu untuk menangis. Saya sempat membaca artikel dan semalam akhirnya saya buka kembali bahwa tentang manfaat menangis, tertawa, apa arti dari meratap dan itu sebenarnya banyak manfaat. Karena makanya saya bilang firman ini luar biasa sekali. Tuhan itu begitu luar biasa sekali dalam penciptaannya. Karena kadang-kadang hidup ini jangan terlalu cuma datar-datar ya gitu-gitu aja. Ya kalau kita harus ada dalam tekanan hidup. Kalau kita harus ada dalam pergumulan. Sebenarnya kita harus bangga dan kita harus bahagia. Karena ada satu ritme kehidupan yang sudah dilakukan. Yang ada di dalam kehidupan kita. Ibaratnya seperti
jantung kita ya yang berdebar, yang tadinya berdebarnya biasa akan berdebar lebih kencang ya, karena mungkin ada pergumulan, ada pemikiran, ada kesusahan, ada kesulitan, sehingga kita punya adrenalin, kita punya pikiran itu memuncak naik, sehingga kita harus berpikir, kita harus jadi luar biasa ya, dan kita harus tahu di mana waktu sabar kita dipergunakan itu dengan baik. Itu sangat luar biasa. Itu pelajaran yang tidak didapat di sekolah, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang tercinta, ya, yang dikasih Tuhan. Sehingga akhirnya saya baca artikel itu tentang arti manfaat dari menangis. Ya, ternyata saya akan bagi ke Bapak Ibu Saudara supaya kita tahu ya, ternyata manfaat menangis ini sangat baik untuk kesehatan. Ya, yaitu apa? Pertama adalah memperbaiki suasana hati. Betul, Bapak Ibu Saudara. Coba deh. Kalau habis menangis agak lebih enak gak ya? Saya rasa pasti lebih enak. Lebih lega lah paling tidak. Walaupun ya sembab-sembab ya. Kesel ya, apalagi sambil nangis. Sambil keluar kata-kata. Akhirnya kan semua keluar. Jadi kayaknya lega banget. Jadi memang wah, saya sampai waktu saya merenungkan ini. Saya bilang wah memang ini. Karena terjadi juga kepada saya ya. Hei, saya manusia ya. Saya hamba Tuhan ataupun seorang pengusaha yang cukup diberkati yang ada, itu saya pun mengalami masa-masa itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa saya share untuk khotbah pada minggu ini adalah semua ada waktunya Tuhan. Karena saya sudah mengalami tentang waktu-waktu yang Tuhan sudah izinkan. Waktu-waktu Tuhan yang sudah saya lewati itu dengan baik. Dengan baik ya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bilang tidak baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, tekankan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya ingat ini. Ayat ini yang luar biasa. Semua ada waktunya. Semua apa? Untuk segala sesuatu ada masanya. Dan apapun yang di bawah langit ada waktunya. Karena itu akan artinya begini. Ada apapun yang di bawah langit itu ada waktunya. Apapun itu Bapak Ibu Saudara harus tahu. Tuhan kita yang teratas, yang tertinggi di atas langit ini yang akan memenuhi, yang akan menyertai, yang akan menuntun kita. Jadi ketika kita sudah menangis pasti lega. Ya mungkin kalau laki-laki jarang ya untuk menangis. Karena kalau laki-laki menangis itu dibilang cengeng ya. Tapi saya rasa sama aja semua. Karena itu dibutuhkan juga untuk membuat kesehatan tubuh kita ya. Jadi yang kedua bisa menjaga dan melindungi fungsi mata. Ternyata kalau kita menangis itu kan keluar air mata. Saya pernah ada sahabat yang ternyata tidak bisa mengeluarkan air mata lagi Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya dia harus dioperasi. Dikasih lubang di dekat ini, titik mata ini. Sehingga supaya bisa mengeluarkan air mata. Wah ngeri juga ya Bapak Ibu Saudara. Ternyata itu mempengaruhi kalau kita tidak punya air mata itu sangat tidak baik. Dan ternyata air mata itu mengandung lizozim. Bahan kimia antibakteri yang kuat untuk membantu melawan infeksi. Jadi ciptaan Tuhan ini sangat luar biasa sampai dengan bagian-bagian terkecil pun itu semua sudah dipikirkan Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya saya bingung. Sebenarnya kalau ada yang bilang, waduh masalah saya sangat besar Bu Jacqueline. Waduh saya ini besar sekali. Saya sudah tidak punya jalan keluar. Saya sudah gak mampu. Saya sudah tidak bisa. Bahkan itu yang saya bilang. SCH itu bukan berarti saya capek hidup. Ya, sampai ada yang ingin bunuh diri. Sorry, stop. Dengar dulu khotbah ini. Dengar dulu. Baca dulu ini ayat. Pengkhotbah 3 ini. Supaya Bapak, Ibu Saudara atau mungkin saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saudari yang dikasih Tuhan. Bisa mengerti. Supaya Ibu Jacqueline tidak bagi tentang saya capek hidup. Tetapi Ibu Jacqueline mau bagi. Sabar, cerdas, hikmat Allah. Ya, jadi ternyata air mata itu untuk supaya apa? Melawan infeksi di mata, ya. Jadi ini sangat baik sekali manfaatnya. Jadi jangan takut kalau mau menangis saja, ya. Kalau mau menangis tidak usah mungkin dilihat orang, ya udah masuk kamar aja nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan sampai kelama-lamaan ya masuk kamarnya ya. Oke, yang ketiga bisa membantu membersihkan membersihkan hidung. Artinya begini, oh ternyata ketika kita menangis sudah pasti ya, maaf akan ada ya beringus air ya kayak gitu. Jadi ternyata kalau keluar itu nanti semuanya itu akan bersih. Jadi di bagian hidung juga
itu ada mungkin kuman-kuman yang hinggap, jadi bisa bersih semua. Yang keempat adalah memperkuat hubungan dengan orang lain. Artinya begini, ketika kita sedih, kita menangis dan kita menemukan orang yang tepat, mungkin teman atau sahabat, ya. Tapi untuk waktu kita curhat atau apa menyampaikan, itu bisa memperkuat karena di situ kita melihat teman-teman atau saudara yang mensupport kita, termasuk mungkin hamba Tuhan. Tapi ingat baik Bapak Ibu Saudara, tolong kalau curhat harus sejenis-sejenis ya. Kalau laki-laki ya ke laki-laki, ya kalau perempuan ya ke perempuan. Jangan laki-laki ke perempuan, wah bahaya itu ya, tidak bisa ya. Oke, baik. Jadi manfaat ketika kita menangis itu adalah baik untuk kesehatan. Jadi tidak perlu malu ketika kita harus menangis. Maka menangislah ketika itu kita harus meratap. Ya merataplah, tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama itu biasanya setan bisa hinggap-hinggap ya. Karena dia bilang ada kesempatan ini. Dia lagi rapuh jiwa. Dia lagi perlu ini. Kita masukin supaya dia lebih down lagi. Enggak. Ya cuma maksudnya saya, ayolah kita sabar untuk menghadapi kehidupan ini, karena semua itu ada waktunya. Oke, terus di sini ada waktu untuk tertawa. Nah, tertawa juga ini ternyata ada 8 manfaat tertawa. Ternyata saya melihat juga di artikel ya, yang mana adalah manfaat tertawa ini adalah menjadi obat hati ketika sedang merasa sedih atau kesepian. Jadi kadang-kadang kalau sudah habis menangis ya mungkin biasanya kalau saya ada menerima konseling atau mendengarkan dari sahabat atau siapapun yang datang kepada saya, itu saya biasa ditegur gini, Ibu Jacqueline selalu orang lagi menangis, lagi sedih, Ibu Jacqueline malah ngelawak kan, malah bercanda, malah apa? Karena saya pikir gini, saya selalu memang karena orangnya saya sudah mengalami banyak hal ya, jadi saya sudah paham dikit tentang kehidupan ini. Bukan saya sok tahu, tapi saya terlalu yakin dan percaya bahwa apapun yang saya hadapi itu pasti pertama sudah diizinkan Tuhan. Yang kedua pasti ditolong Tuhan. Udah selesai. Dan ujung-ujungnya pasti juga saya diberikan kemenangan. Jadi ya sudah tunggu aja. Ya walaupun bukan tunggu diam berpangku tangan, tidak. Tetapi saya berdoa dan bertindak. Artinya begitu. Jadi saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan bilang oke Jacqueline sabar. Ya udah sabar. Ya udah tunggu waktunya. Ya udah. Kayak gitu. Jadi kalau saya konseling itu biasa saya jadi orang lagi cerita, saya biarkan dia nangis apa semua, ya udah habis itu saya kasih selip-selip bercanda sedikit ya. Karena ternyata sangat baik ya, sangat baik sekali karena tertawa itu bisa membuat manfaatnya adalah bisa membuat obat hati ya. Bahkan tertawa itu dapat membantu menghilangkan rasa sakit, membawa kebahagiaan yang lebih besar dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, pantesan ya barusan ini kan rame-ramenya 2 tahun ini corona, covid. Nah selalu yang dibilang karena tidak ada obatnya sampai hari ini masih bingung juga ini apa, bagaimana cara obatnya. Yang selalu hanya dikatakan adalah oke, baiklah minum vitamin C, minum vitamin D, minum vitamin E. Terus habis itu kamu olahraga, berjemur dan juga ingat jangan stres, tidak boleh stres. Karena ternyata obat yang terbaik itu apa? Sukacita. Tertawa adalah obat yang paling mujarab. Amin. Nah orang Kristen memang harus bangga. Kenapa? Karena sudah ada di Alkitab semua ini obat-obat ternyata ya. Jadi itu ya kita harus bangga untuk itu ya. Oke, jadi ada 8 manfaat tertawa, yaitu yang pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Kalau kita berpikiran positif maka kita ini dapat melepaskan zat yang namanya neuropeptida yang membantu melawan stres dan penyakit yang berpotensi lebih serius. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya mulai sekarang ayo tertawa ya. Tertawa lebar aja. Tidak usah takut. Saya ini sudah giginya habis nih, ada ompong ya. Kadang saya tertawa lepas udah kelihatan, ya sudahlah, I don't care. Yang penting saya bahagia. Jadi tetap awet muda ya. Meningkatkan juga kreativitas ya, karena kalau kita bahagia kita tertawa berarti kita bisa banyak ide, banyak hal-hal yang bisa kita ciptakan, yang kita bisa create
Ya, yang ketiga bisa menjadi sarana olahraga. Artinya kalau kita bahagia, kita tertawa, kita punya hati senang, kita punya jiwa yang sehat. Nah, akhirnya kita juga bisa berolahraga. Jadi terus abis itu juga ini loh. Jadi ibu-ibu supaya tidak mau banyak keriput ya. Nah, ini tips ini. Nah, makanya Ibu Jacqueline ya tidak banyak keriput karena ketawa terus. Umur saya sudah 47 tahun. Tinggal 3 tahun lagi aku mau 50 nih ya. Jadi tertawalah. Senyum, jangan mengkerut terus, bahaya nanti cepet tua tuh ya. Jadi ini olahraga mulut ya, jadi ketawa, jadi ya senyum itu bisa menjadi olahraga di bagian wajah, oke. Yang keempat bisa mencegah kanker. Bapak Ibu Saudara yang lagi mengalami sakit-sakit ya tertawa saja, berbahagialah, lakukan apa yang kamu suka. Bahagia itu tidak perlu mahal Bapak Ibu Saudara. Kita bercanda tertawa itu lihat yang lucu-lucu ya, movie yang lucu, tidak usah lihat berita-berita yang bikin pusing kepala. Itu supaya apa? Bisa membuat kita punya tubuh itu kebal, kita naik imunitas sehingga akhirnya mencegah kanker ya, karena memang kanker sampai sekarang belum ada obatnya. Terus kelima, meningkatkan oksigen di dalam darah. Yes, sangat benar sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang itu bagus sekali? Karena kenapa? Waktu kita tertawa itu bisa memanfaatkan untuk merangsang peningkatan aliran darah kita. Sehingga oksigen yang masuk ke dalam darah menjadi lebih banyak sebelum kita tertawa. Sangat berarti oksigen ini dalam tubuh kita ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam darah kita ini sangat sekali. Karena itu bisa apa? Sistem membuat oksigen kalau banyak itu sistem peredaran darah kita itu akan lancar dan juga bisa mencegah penyakit yang akibat penyumbatan pembuluh darah. Nah, itu namanya seperti kolesterol, tekanan darah tinggi. Ini sangat bermanfaat sekali. Ini lama-lama saya bicara firman atau bicara kedokteran ya. Tapi yang pasti ini saya melihat dari artikel kesehatan Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Yang keenam adalah meredakan stres. Ya, kalau kita sering tertawa, ya ini yang saya bilang. Orang Kristen itu sangat acung jempol. Kenapa? Kalau kita itu mengerti firman, kita tidak ada stres. Orang selalu bilang gini, wah Bu Jacqueline kamu senang banget. Tidak ada susahnya ya. Bagaimana kemarin ketemu dengan supplier di Jakarta, terus habis itu gimana gimana Bu? Aman Pak. Saya ini sampai puji Tuhan, sampai hari ini saya masih bisa membayar karyawan saya, tidak ada yang saya potong gaji, tidak ada yang istilahnya THR itu lancar. Padahal tahun-tahun kemarin banyak sekali yang tumbang. Bahkan hari ini saya ada bertemu lagi, minggu kemarin saya ada bertemu dengan seseorang yang ternyata akhirnya dia sudah harus menjual rumahnya, dia harus menjual mobilnya, dia habis-habisan Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya cuma bilang ya sabar, tetap bangkit. Yang perlu itu jangan sampai hilang semangat. Yang penting itu jangan hilang semangat. Jadi ada juga salah satu hamba Tuhan bertanya, Bu Jacqueline bagaimana Bu Jacqueline usaha pekerjaannya, pelayanannya masih tetap jalan? Wah saya bilang like all blessing masih tetap jalan Pak. Saya bilang puji Tuhan masih juga bisa memberkati gereja-gereja. Kami masih sempat menyumbang untuk membagi-bagi kepada pembangunan gereja di desa-desa ya. Puji Tuhan sekali Bapak Ibu Saudara masih bisa membantu ya. Bahkan kita juga menyisip sekarang untuk bisa KKR keliling lagi nanti ya. Puji Tuhan kalau Tuhan mengizinkan. Nanti di akhir tahun 2022 kami akan tim keliling ke daerah yang nanti akan di bulan Juli kami survei ya. Bapak Ibu Saudara bantu doa kepada kami supaya kami bisa tetap menjalankan pelayanan ini dengan baik. Jadi saya sangat percaya manfaat yang luar biasa itu kita orang Kristen adalah luar biasa kita hidup di dalam firman. Kita hidup di dalam takut Tuhan, kita hidup di dalam kepekaan kita di dalam Tuhan ya. Oke, yang ketujuh yaitu meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Ya, ini Bapak Ibu Saudara harus tahu ini kardiovaskular ini adalah berbicara tentang jantung. Ya, manfaat yang tertawa ini dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Ya, artinya begini. Ini bisa membuat jantung kita berdenyut dengan baik ya, bisa mendukung
jantung kita menjadi sehat katanya ya. Jadi kalau kita sering tertawa, kalau ada yang mungkin sakit jantung, ayo perbanyak tertawanya ya, supaya bisa mengurangi peradangan arteri dan meningkatkan produksi HDL atau kolesterol yang baik di dalam tubuh supaya tidak mengganggu jantung ya. Oke, yang kedelapan adalah mengurangi kecemasan dan emosi. Nah, kalau kita sering tertawa, kita itu jarang cemas ya, jarang emosi. Kenapa? Karena sudah bahagia, kenapa repot? Kenapa kita harus cemas ya? Nah, itulah dari yang saya bilang, ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu meratap, ada waktu untuk menari. Semua itu Tuhan sudah ciptakan dengan semua manfaat-manfaat yang luar biasa. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi dengan firman Tuhan tetap kembali, yaitu yang kedua adalah cerdas. Ya, kunci untuk bisa melewati semua ada waktunya adalah cerdas, yaitu di Pengkhotbah 3 ayat 5. Yuk kita sama-sama baca. Firman Tuhan berkata ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Artinya begini, ketika kita sabar, maka kita ini harus cerdas Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat ini saya belajar untuk begini, ada waktu untuk membuang waktu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk kita harus pintar-pintar untuk membagi kita punya waktu, kita harus pintar untuk cerdas untuk mengerti kapan kita itu harus melakukan segala sesuatunya itu dengan baik gitu ya. Kadang-kadang kita hidup di dunia ini sekarang banyak orang yang tidak bisa sabar, sehingga kalau dia tidak sabar dia tidak bisa cerdas. Kalau orang nggak sabar itu saya percaya dia tidak akan bisa berpikir dengan baik Bapak Ibu Saudara ya yang dikasihi Tuhan. Karena kenapa? Dia hanya lebih mengedepankan emosionalnya dia. Dia hanya lebih mengedepankan apa maunya dia. Dia hanya melebihi menginginkan apa yang diinginkannya. Sehingga dia tidak bisa cerdas. Makanya saya bilang kunci dari semua penerimaan bahwa semua ada waktunya, semua ada masanya adalah sabar, cerdas dan hikmat Allah. Yang kita sekarang pelajari dan yang kedua adalah kita berbicara cerdas. Kalau orang cerdas itu dia paham ada waktunya kapan dia harus membuang. Artinya beban-beban yang tidak diperlukan ya buang saja. Jangan terlalu memikul terlalu banyak. Ada waktunya kamu harus mengumpul segala sesuatu serpihan-serpihan dari sakit hatimu, patah hatimu, kekecewaanmu. Kau mengumpulkan serpihan-serpihan itu untuk kau kembalikan menjadikan satu. Untuk supaya kembali kamu bangkit. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang cerdas. Orang cerdas tapi kalau tidak sabar, repot. Orang cerdas tapi sombong, itu repot. Itu pasti gagal Bapak Ibu Saudara ya. Jadi marilah kita belajar dari firman. Cerdas dengan firman. Itu luar biasa. Kesabaran itu mengajarkan kita untuk tetap optimis. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan walaupun gagal ataupun hinaan orang yang mendekat kepada kita itu tidak akan mempan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sabar itu akan membuat kita cerdas sehingga kita muncul optimisme kita untuk bisa bangkit dengan berapi-api dan membuktikan bahwa kita bisa berhasil. Haleluya, Allah kita dahsyat. Mari kita tepuk tangan buat dia. Amin. Ya, yaitu apa? Keberhasilan yang kita dapatkan adalah kemenangan atau my dream. Kemarin lagi viral itu. Layangan putus. It's my dream, not her. Gitu. Tapi saya selalu mengatakan, make your own story, make your own dream. Buatlah ceritamu, buatlah storymu. Sehingga akan pada waktu kamu sukses, kamu bisa bagi kepada mereka. Kamu bisa bagi buat orang lain. Itu yang saya bilang. Hidup harus cerdas di dalam firman. Amin. Ya. Baik. Yang ketiga adalah hikmat daripada Allah. Ya, hikmat daripada Allah. Mari kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 6 sampai 8. Ya, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan, ada waktu membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk berdamai. Semua pengertian ini hanya dapat dipahami dengan cara kita meminta hikmat Allah.
Ketika saya mendapatkan pengkhotbah 3 dari ayat 6 sampai 8 ini, Bapak Ibu Saudara akan bisa membaca kembali dan bisa menyelami itu dengan baik, bahwa ada maksud Tuhan di dalam segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada waktu-waktu yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam proses kehidupan kita. Ada waktu kita harus mencari, ada waktu kita menyimpan, ada waktu kita menabung, ada waktu kita kadang-kadang ya sudah rugi dikit. Ada waktu untuk kita begini dan begitu. Ada waktu kita harus membuang. Mungkin ada sesuatu hal yang orang bilang ini ya sudahlah. Kemarin saya mengatakan telepon mama saya. Mudah-mudahan saya bisa bangun rumah untuk mama saya di akhir tahun nanti. Saya telepon mama saya. Mam, siap-siap ya. Kalau umpama besok nih saya jadi bangun rumah. Sebenarnya kami punya rumah gede sekali karena terlalu gede dan mama hanya tinggal sendiri dengan saya punya adik. Jadi bagi saya terlalu gede banget dan saya bilang udah tutup toko aja karena mama saya sudah tua, kasihan sudah nggak bisa juga berbisnis lah ya. Jadi saya bilang, Mam, nanti mulai merapikan barang. Mama itu suka sekali mengumpulkan barang-barang lama. Jadi banyak sekali, bahkan sampai saya punya baju dari SMA, ya dari kecil itu masih ada Bapak Ibu Saudara. Mama saya ini luar biasa banget. Tetapi begini, setelah itu saya menyadari, wah ini waktunya saya bisa mengambil barang-barang memori saya. Ya, tapi saya bilang ke mama saya gini, Mam, nanti kalau ada barang-barang yang masih oke, masih bagus, terus mama rasa masih bisa dipergunakan untuk orang lain, udah mama mulai packing, terus nanti mama bisa kasih orang gitu loh, supaya bisa berguna lah ya, daripada nanti kalau ada apa-apa itu nanti kita sudah nggak punya waktu lagi, akhirnya nanti terbuang begitu percuma, kasihan karena kita harus. Jadi ada waktu kita harus membuang Bapak Ibu Saudara, ada waktu kita mungkin bukan membuang ya, artinya memberikan itu kayak memberikan kepada orang lain. Kalau saya cerita tentang mama saya ya, untuk barang-barang yang ada ya. Oke, jadi kita harus minta hikmat daripada Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kepada orang yang suka keras kepala, yang tegar tengkuk, yang tidak mau mengalah, ini repot. Karena hikmat daripada Allah itu tidak bisa dia dapatkan. Sehingga apa? Selalu mengeluh, susah terus. Kenapa ya orang lain diberkati, kenapa saya tidak? Kenapa orang lain ditolong, kenapa saya tidak? Ya kenapa? Karena apa? Hikmat yang diberikan daripada Allah kita tidak peka, sehingga kita tidak waktu, kita tidak tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita semua itu ada waktunya. Kamu harus mencari, kamu harus membuang, kamu kadang-kadang harus merugi, berkorban, memberi. Itu semua ada waktunya. Nah sekarang yang terjadi ada perang. Tapi saya percaya di balik perang ini ada suatu negosiasi yang diharapkan oleh kedua negara atau yang sedang berselisih ini. Saya percaya ada suatu perbaikan-perbaikan yang luar biasa. Bahkan bayangkan Indonesia lagi gadang-gadangnya lagi ngetren IKN, Ibu Kota Nusantara. Yang barusan Bapak Jokowi sedang lakukan kemarin, dikumpulkan 34 gubernur, semua air dan tanah dijadikan di salah satu kendi. Artinya bahwa seluruh tanah yang ada dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini bersatu untuk pembangunan ibu kota yang baru ini. Sangat luar biasa, itu hikmat daripada Allah. Kalau kita memakai hikmat kita sendiri, kita akan hancur Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang harus kita pahami bahwa semua itu ada waktunya. Semua itu akan ada waktu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saya percaya hari-hari ini kita jangan hanya mengeluh dan saling menyalahkan. Hari-hari ini marilah kita selalu bersatu, suami istri bersepakat hati. Saudara-saudara tidak perlu bertengkar cuma karena harta. Kadang cuma karena tanah yang setengah meter, yang 1 meter. Kadang cuma hal-hal yang sepele. Ayolah teman-teman mungkin yang ada saling berteman, salah paham. Ayo mari kita bersatu. Bahkan saya bilang uang masih bisa dicari. Tapi saudara atau keluarga atau teman itu sulit dicari. Apalagi kita sulit. Kalau kita sudah tertutup hati kita tidak mau menerima firman, kita tidak mau mencari Tuhan. Tambah sulit lagi Bapak Ibu Saudara. Marilah kita hari-hari ini kita belajar bahwa ketika proses Tuhan berjalan dalam hidup kita, marilah kita pun berjalan bersama Dia supaya seiring dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan, yang tentukan, kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Ya, jangan lupa SCA
yaitu sabar, cerdas, hikmat daripada Allah. Lakukan ini di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa naik dan naik dan naik. Kita menjadi kepala dan kita bukan menjadi ekor. Ya, sama-sama mari kita katakan haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur, Bapak, saya sudah selesai. Kami sudah selesai belajar dengan waktu yang singkat, tapi saya percaya Engkau yang akan terus bekerja, Roh Kudus yang manis yang akan bekerja, akan memberikan pengertian yang lebih baik lagi dari yang apa yang saya sampaikan. Saya percaya saya hanya sebagai alat dan kiranya semua kami akan lebih mengerti lagi ketika Roh Allah, ketika Roh Kudus yang berada di dalam kehidupan kami, dalam hati pikiran kami, bekerja untuk memberikan pengertian kami. Tuhan berkati ayat dan firman ini yang mana semua ada masanya. Dan apapun yang ada di langit semua ada waktunya. Itu semua biarlah jadi kehendak Engkau. Berfirman dalam kehidupan kami, berkarya dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Bapak terima kasih. Berkati seluruh kami, keluarga yang ada di dalam LOB, pelayanan, partner, mitra, teman-teman, hamba Tuhan. Yang ada di dalam pelayanan mereka yang sekarang sudah mulai aktif keluar di dalam pelayanan, di dalam gereja maupun dalam luar gereja, misi, visi, pemberitaan firman yang sekarang mulai berjalan. Tuhan berkati seluruh tim yang ada sehingga mereka bisa melakukan yang begitu luar biasa dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, pendeta Tuhan yang ada dimanapun seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang ada. Pekerjaan dalam misi pelayanan firman Tuhan, pemberitaan Injil ini kemanapun tersebar, terplos dimanapun, di pelosok-pelosok yang ada manapun di seluruh dunia ini Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka ketika mereka meninggalkan untuk memberitakan firman. Berkati lindungi seluruh keluarga mereka sehingga mereka dimampukan untuk melakukan pelayanan di ladang Tuhan. Terima kasih berkati gereja-gereja yang dalam pembangunan, gereja-gereja yang dalam kesesakan. Tuhan berkati dalam nama Yesus diberikan supaya ada proses yang baik sehingga bisa menjadikan rumah Tuhan adalah rumah yang begitu luar biasa. Dan kami mau belajar untuk menjadi orang-orang Kristen yang menjadi berkat buat banyak orang. Berkati Presiden, Wakil Presiden Indonesia yang luar biasa sudah bekerja, menteri-menteri yang sudah bekerja, bahkan seluruh gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, tingkat semua yang ada, RT, RW, semua lurah. Tuhan berkati bahkan dengan aparat-aparat keamanan, TNI, Polri Tuhan. Semua Satpol dan yang sudah bekerja begitu luar biasa. Bahkan Satgas dalam kesehatan COVID, para dokter, perawat rumah sakit semua yang ada. Biarlah bersinergi semua dengan baik sehingga pemulihan buat Indonesia, pemulihan buat dunia terjadi. Berkati negara yang sedang berperang, biarlah mereka dibukakan hati pikiran, biarlah Engkau menyentuh mereka supaya mereka bisa melakukan yang terbaik dan biarlah ada Tuhan di dalam kehidupan pengantara ini supaya akan terjadi luar biasa bahwa di balik perang akan ada kedamaian, akan ada suatu hal yang merubah dunia ini sehingga waktu Tuhan masih panjang untuk dunia memperbaiki dan memulihkan diri. Terima kasih berkati orang-orang yang dalam sakit dan dalam keadaan yang tidak benar, tidak baik. Ekonomi mereka Tuhan dicukupkan sehingga mereka semua bisa hidup dengan baik. Ya Bapa, inilah kami mau belajar dan kami sudah menerima. Biarlah kami memproses ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah Engkau, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah panganmu, diberkatilah seluruh usaha pekerjaanmu sehingga daripada Allah Bapa Putra Roh Kudus yang akan selalu menyertai, memberkati kita semua sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Terpujilah, sampai jumpa dalam pelayanan berikutnya. Haleluya. Amin.